Nawacita sebagai acuan agenda pembangunan nasional yang diterjemahkan pada RPJMN 2015, 2019, dan 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sejatinya selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota PBB hingga 2030. Komitmen global ini menjadi agenda dunia untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan. Salah satunya, terjaminnya pendidikan berkualitas. Satu di antara seluruh target dalam mewujudkan pendidikan berkualitas adalah menjamin semua anak memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, serta pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kecerdasan sosio-emosional dan kesiapan sekolah yang lebih baik. Inilah pentingnya usia emas sebagai investasi pendidikan berkelanjutan. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah. Ya, saya kira untuk mendukung program SDGs, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmennya untuk mendukung pentingnya usia emas pada anak sebagai investasi pendidikan berkelanjutan sebagaimana agenda tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Bukan tanpa masalah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi anak usia dini hingga kini masih banyak menghadapi kendala. Kondisi saat ini untuk PAUD di Indonesia itu APK pendidikan dasar anaknya untuk PAUD itu sangat-sangat rendah. Itu masih di bawah angka APK nasional. Jumlah PAUD di Indonesia itu untuk PAUD swasta itu adalah sebanyak 97,65%, sedangkan PAUD negeri itu sebanyak 2,35%. Sebetulnya data ini bukan menggambarkan bagaimana PAUD swasta itu lebih banyak dari PAUD negeri, karena yang terpenting adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengelola atau memberdayakan PAUD-PAUD yang sudah ada ini untuk lebih berkualitas. Standar teknis pelayanan minimal dari PAUD itu sendiri. Memang saat ini menjadi kendala di daerah karena peraturan pemerintah sendiri untuk dukungan wajib PAUD itu belum ada. Kemendikbud dalam hal ini untuk mendorong agar pemerintah daerah itu dapat memenuhi SPM tersebut, mencoba memberikan stimulasi kepada pemerintah daerah berupa anggaran atau dana operasional agar pemerintah daerah itu dapat menerbitkan peraturan daerah untuk mendukung komitmen wajib PAUD 1 tahun pra-SD dan untuk pengembangan PAUD HI. Beragam persoalan ini menjadi sinyal bahwa upaya mewujudkan pendidikan berkelanjutan masih perlu mendapat dorongan secara lebih serius. Kurang maksimal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melihat betapa pentingnya Golden Age ini untuk investasi pendidikan yang berkelanjutan. Tugas pencapaian SDGs pada dasarnya bukan hanya kewajiban kementerian dan lembaga terkait. BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan auditif sangat menentukan proses penyelenggaraan pemerintahan. BPK berperan aktif mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara yang juga sejalan dengan tujuan SDGs. BPK akan melakukan penyelarasan tema pemeriksaan dengan RPJMN 2020-2024 dan implementasi agenda SDGs. Ya, terima kasih juga kami sampaikan ya atas inisiatif BPK untuk mengawal secara khusus program-program berkaitan dengan SDGs ini. Ya, tentu banyak kegiatan-kegiatan Kemendikbudristek ini yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Rencana BPK juga untuk mengawal koordinasi pusat daerah ini tentu juga kita dukung dan kita juga memandang koordinasi dengan pemerintah daerah itu penting. Untuk memperkuat pencapaian SDGs, BPK bersama Kemendikbudristek bersinergi memastikan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan investasi pendidikan pada usia emas anak Indonesia. Jadi dalam hal ini untuk mengurangi masalah yang terjadi atau bagaimana komitmen pemerintah daerah itu bisa terlaksana, BPK dalam ini
akan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkomitmen menerbitkan peraturan daerah terkait dengan wajib PAUD 1 tahun pra-SD, dan selanjutnya juga dapat mengembangkan PAUD yang ada itu menjadi PAUD HI. BPK akan memberikan pendapat atau rekomendasi, jadi dalam hal ini BPK akan melakukan pemeriksaan dengan tema peningkatan eksistensi dari PAUD. Kami sudah berkoordinasi tentunya dengan Kemendikbud sendiri, dan juga kami melakukan koordinasi dan komunikasi langsung dengan organisasi masyarakat yang sangat mendukung PAUD. Kami juga melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, yaitu Kota Bogor dan Kota Magelang, yang dapat dijadikan contoh bagi pemerintah daerah yang lain. Kami juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Kertanegara untuk mereview draft aturan yang sudah dikerjakan oleh mereka. Kami juga sudah mengunjungi langsung dan berbicara dengan asisten Sekda setelah menunjukkan komitmennya terkait dengan pengembangan PAUD HI dan peraturan terkait wajib PAUD ini. Sinergi BPK bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya menjadi tuntutan rasional untuk memastikan tercapainya target SDGs, terutama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Diharapkan pada tahun 2030, Indonesia akan mampu menjamin semua anak memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, serta pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas.